Jadi siapa saja boleh membacanya. Saya bisa juga tahu saudara menguasai, memahami ayat-ayat firman. Sebab umat Tuhan bisa binasa karena tidak, ya, Hosea 4 itu ya. Umat Tuhan bisa binasa karena tidak berpengetahuan atau kurang tahu. Kalau mari jemaat kita menjadi jemaat yang layak di hadapan Tuhan, kita menjadi jemaat yang disukai oleh Tuhan. Nah, jemaat yang disukai oleh Tuhan bukan jemaat yang berhenti belajar atau masa bodoh, tapi berusaha untuk mengerti. Nanti saya tanya saudara bantu saya, karena sudah sekian banyak ayat dibagikan. Jangan-jangan ayat ini mengendap. Mari kita goyang supaya dia seperti kopi, dia naik lagi. Jangan mengendap di ayat-ayat ya. Halo? Karena ayat kalau dia mengendap, terjadi sedimentasi. Kalau sedimentasi itulah yang menjadi lapisan-lapisan pendangkalan. Kuala jadi dangkal. Lama-lama danau tinggal di gondok. Karena sedimentasi tidak dikeruk. Ayat yang jangan mengendap. Di mana ayat yang mengatakan kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Please. 2:12. Baca silakan. Saudara, baiklah kita menjadi sama cepat, sama cakap, sama tepat, ya. Jangan sampai satu orang saja yang dapat terus. Dan saudara mengandalkan seseorang. Asik Pak ada gembala, asik Pak ada Heri, asik Pak ada Nancy. Nah, artinya kita bergantung bukan pada Tuhan, pada tetangga. Filipi 2:12 baca. Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, Ya. senantiasa taat. Ya. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, Ya. tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Oke, saya tanya, ayat itu kalau di bagian ini A, B, C, ada di titik mana ayat tadi? C di sini. Kerjakanlah keselamatan. Sudah selamat atau belum ini? Sudah ada di titik C. Sudah lahir baru. Kerjakan garis mana nih? C ke B atau C ke A? C ke B. C ke B. Lihat ya. C ke B. Ini kerjakan naik terus naik. Sebab kalau tidak kerjakan dia bisa turun. Kalau keselamatan tidak otomatis kalau di sini cukup percaya dari sini dari sini ke situ cukup percaya boleh kasih karunia ya cukup kasih karunia saja percaya saja ya percaya tapi kalau ke sana tidak cukup kalau cuma percaya karena iblis pun di mana ayatnya Kobus ya Kobus berapa Kobus di mana ayat mengatakan bahwa iblis juga percaya loh. Sekarang apa iblis masuk surga? Yakobus berapa? Hati-hati jangan sampai sekolah ibadah. 2:19. Ya, 2:19 coba baca. 2:19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Ya, dari titik A ke titik C, setan juga tahu, setan juga percaya, tapi yang setan tidak punya apa? Titik mau taat ke atas. Tapi setan tahu siapa Yesus? Tahu. Dia bahkan lebih tahu dari kita. Ada pendeta besar bilang Yesus itu bukan anak Allah. Iblis 3 darah, Yesus anak Allah yang maha tinggi bilang. Ya, masa setan lebih pintar dari pendeta? Haleluya. Jangan ganggu kami, hai anak Allah yang maha tinggi. Mau apa? Mau apa? Coba lihat ya. Iblis tahu itu. Tahu. Nah, iblis saja tahu Yesus anak Allah yang maha tinggi. Pendeta sekarang sudah tahu. Bahaya kan? Bahaya. Orang tahu, tapi yang tahu harus tahu benar-benar tahu. Bukan cuma tahu asal tahu. Kalau Yesus sudah mengecil di mata pendeta, itu berarti kekristenan sudah runtuh. Katakan amin. Inti kekristenan adalah Christ in me. Kristus dalamku dan aku dalam Kristus.
Dan kalau Kristus sudah mengecil, Kristus itu Allah jenis yang lebih kecil, lebih lemah, maka iblis lebih hebat dari orang itu. Karena iblis, coba lihat, di mana ada ayat tulis anak Allah yang maha tinggi, iblis yang ngomong. Cari lagi. Ada dia. Tiga darah. Dirasa. Kalau saudara dapat, luar biasa jemaat yang harus mencari tahu, bukan hanya disuap-suapin dong. Mana? Coba baca. Dan dengan Kalau yang lain aktif ya, karena ini upahnya besar di surga. Markus 5 ayat 7, dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku. Siapa yang ngomong itu? Ya, orang yang di dalam orang yang kerasukan. Nah, kalau iblis ngomong, jangan siksa kami sebelum waktunya. Hai anak Allah yang maha tinggi, anak Allah yang maha tinggi, yang ngaku itu siapa? Iblis. Ya, hati-hati, iblis juga percaya, dia tahu. Tapi yang bedanya iblis dengan kita adalah iblis itu habis percaya dia ke bawah, dia ke sana yang mana. Tapi kalau kita habis percaya, makin hari makin dari kemuliaan kepada kemuliaan yang satu, dari iman kepada iman, dari kemenangan kepada kemenangan. Ya, bukan dari kemenangan gagal, menang, gagal. Akhirnya dia lewat di batas garis A. Nanti sebentar ada titiknya ya. Ada titik warna biru di sini. Ini garis batas ini. Haleluya. Ini ada garis batas yang tidak kelihatan, titik D. Ini tidak boleh lewat. Kalau dia lewat, kalau berpindah kerajaan namanya. D2. D1. Kalau grafik hidup seseorang turun dan melewati batas garis biru, dia sudah berpindah kerajaan. Karena D ke atas itu kerajaan Allah, D ke bawah kerajaan dunia, alam maut. Haleluya. Nah, kalau saudara tahu orang benar, posisi di mana? Titik orang benar mulai dari mana? C. Kalau C ke bawah ke A, orang berdosa dan orang fasik. Kalau C, orang benar seperti cahaya cahaya fajar. Rembang di sini. Ini fajar. Jangan langsung rembang, mana dia? Langsung naik. Di sini dia, baru dia naik ke sana, itu orang benar. Di mana ayat bilang orang benar seperti cahaya fajar? Ayo cari. Haleluya. Bersemangat kalau saudara buka WA. Sekarang buka dapat baca yang dapat. Jangan kaget ada tukang cari. Silakan baca. Tapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah. Yes. Haleluya. Tapi, katakan tapi, di dalam garis naik ini kalau kita perbesar, garis naik ini kalau kita perbesar dia begini. Yang ini ya. C berapa ini? Garis besar ini dia begini. Di dalam bulat tadi. Kalau itu kelihatan lurus toh. Tapi ada ini ada yang begini. Tapi intinya garis lurus. Itu sebabnya kalau orang benar
apabila ia jatuh, apabila ia jatuh tidak sampai. Ini titik. Kalau titik ini lewat di titik biru, itu namanya tergeletak. Di mana ayatnya? Mazmur 37:4. Ya, baca. Saudara jadi jemaat concordance. Artinya jemaat yang mudah gampang cari ayat. Baca. 37:4. Ya. Apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Yes, katakan amin. Amin. Yang dimaksud tidak tergeletak, tidak lewat titik ini loh. Kalau dia sudah lewat titik ini, dia sudah mau sana nih. Jadi waktu dia tergeletak, waktu dia jatuh terpleset begini. Nanti naik lagi, kadang-kadang tidak kuat, tapi dia turun sedikit, tapi dia naik lagi. Waktu dia sudah capek, dia datang ibadah, dia tertolong lagi. Setelah dia sadar, dia balik datang ibadah lagi. Mati ibadah dia mengantuk, dia nak dengar firman. Dia lama lagi, akhirnya dia datang balik lagi ibadah. Terus ibadah dia kuat lagi, haleluya. Tambah hari tambah naik, terus. Itu ciri-ciri orang benar. Orang benar bukan tidak pernah salah, tapi orang benar tidak pernah menyerah. Haleluya. Haleluya. Tidak pernah give up. Jadi ini dia punya level ini, dan ini tidak boleh direkayasa. Jadi, kita mau lemah karena ada jadwal lemah. Ini kita sedang press on, tetapi backsliding. Sedang menuju ke depan, tapi terpeleset. Saudara terpeleset dengan mempelesetkan diri sama atau beda? Beda. Apa bedanya? Sengaja. Terpeleset dengan mempelesetkan diri, apa bedanya? Tidak sengaja. Ya, bedanya di kesengajaan dan ketidaksengajaan. Orang tak berdaya sampai nyala masuk gereja dengan orang sengaja masuk gereja, sama? Ya. Beda. Jadi orang benar ciri-cirinya begini. Tapi garis lurusnya ini C sampai B2. Oke, kok bisa ada C1 sampai langsung B1? Bisa. Bisa. Dari A orang berdosa bisa langsung bertobat, bisa langsung selamat pada hari yang sama. Kalau waktu dia bertobat, lahir baru langsung mati. Tidak ada waktu lagi, tidak ada waktu lagi. Kalau saudara masih ada waktu, kalau saudara suka yang model begini, boleh habis bertobat, langsung mati. Tidak suka toh? Nah, kalau tidak suka, ikuti grafik ini. Sebab kalau bukan grafik C1 ke B2, saudara akan C1 ke 4. Turun. Mari cari di ayat pada hari ini engkau bersama-sama aku di Firdaus. Cara di situ, saya mengerti toh. Dia boleh masuk surga tanpa baptis. Boleh loh, habis bertobat langsung mati. Boleh. Nggak usah baptis, nggak usah masuk gereja, boleh. Nggak usah setia di gereja, boleh. Asal habis bertobat langsung mati. Mari ini habis bertobat 20 tahun masih hidup, jangan masuk gereja. Oke, mana ayatnya? Silakan yang dapat baca. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ya, bedanya kalau A1 ke C1, orang yang beramus menginjil, so kirim flyer, so 2 tahun ya doakan, belum juga. Kali ini so darurat toh, so di stage semua mati ini. Biasanya kalau orang semua mati cepat sekali bertobat. Iya betul. Masuk satu-satu, tomat ini, nggak mau mati. Ya di sini, tapi banyak orang kehilangan di sini karena tidak ada orang yang layani. Haleluya. Penginjilan di sini perlu sekali untuk orang-orang semua mati. Pada saat dia percaya, soalnya ada waktu itu dia mau ke sana toh. Saat dia percaya, pada hari ini kau akan bersama-sama aku di Firdaus, karena dia hari itu pada hari dia percaya, hari dia bertobat dengan hari dia mati sama. Hari percaya,
hari percaya, hari bertobat, hari dia mati, dalam satu hari. Mau yang langsung begitu? Ada yang dari titik C sini, dari titik C2 langsung ke atas, dan terus ke sana. Ada satu. Ada langsung dari titik C2, sementara ikut Tuhan, tiba-tiba dia belum meninggal. Hah? Belum meninggal? Bukan. Karena kalau rapture sama-sama semua. Henok, Elia. Dari sini masih ada hidup sampai ke sana, dia tidak sampai finish mati sini. Dia langsung diangkat hidup. Mau seperti itu? Bergaul erat dengan Tuhan 300 tahun lamanya. 300 tahun lamanya. Saudara, hari-hari, saudara, ada sebuah teori. Kalau hari-hari di hadirat, hati-hati jangan lupa balik. Kan orang kalau cinta hadirat, senang mau balik itu. Sama dia orang semua pernah mati. Kalau pernah mati, senang mau balik. Menyasar, kan pernah mati tak? Kita dulu pernah hampir mati. Orang kalau mati, sebenarnya mau balik. Karena apa? Lebih dimensi. Orang di sini dingin karena AC, di sana tidak ada AC, sejuk. Jadi dimensinya adalah kalau saudara ada di hadirat Tuhan dan terus menerus seperti Henok, tiba-tiba sudah bisa diangkat, bisa sudah tidak ada di minyak bumi. Tapi kasusnya ini jarang. Kasusnya jarang. Kalau mau ada lagi ya tergantung Tuhan. Nah sekarang saudara, kalau kita sudah ada di titik C, apa menambah pada iman kita itu wajib atau boleh pilih? Wajib atau nah, yang penting kok percaya Yesus. Banyak orang Kristen ada di sini loh. Yang penting percaya Yesus. Jangan bolak-balik di dua dunia. Turun ke atas, naik ke atas. Turun ke bawah, naik ke atas. Turun. Berada di dua dunia. Hari Minggu di hadirat, hari Senin pakai cara dunia berbisnis. Itu kalau dia begitu terus kunci rekening di sini. Paham? Ya. Nah, coba lihat bahwa kalau ada di titik C, kamu harus berusaha. Katakan berusaha. Di mana ada tulis kamu harus berusaha menambahkan. 2 Petrus 1 Ya. Silakan gantian orang lain. 2 Petrus 1. Kamu harus berusaha menambahkan. Kalau tidak berusaha dia akan turun. Betul atau betul? Nah. Jadi bilang ke suami, bilang ke istri, yang terlalu sibuk dari dunia. Karena kalau di grafik turun, orang tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Nanti soal masalah berat, kalau nanti tidak mampu handle, baru tahu kita betul lemah. Halo, semua kita akan diuji oleh hujan, angin, banjir. Hujan, angin, banjir. Lalu apalagi akan diuji oleh api. Semua akan diuji oleh api. Jika kita tidak tahan, maka kita akan turun. Biasanya orang mundur, orang murtad, ini titik murtad. Biasanya orang murtad, saudara, kalau orang dibaik-baiki, bahasa apa ya? Baik-baiki, dilayani dengan baik, difasilitasi, didukung, diberkati, mau murtad dia? Mau murtad dia? Maksudnya penyebabnya jarang karena jarang orang murtad hanya karena banyak duit. Jarang orang murtad karena lagi diberkati. Orang murtad rata-rata gara-gara tidak mampu memikul salib beban penderitaan yang berat. Makanya dia ada di sini akan lama-lama turun. Hati-hati, tidak semua Kristen masuk surga. Tadi saya bilang gimana tuh nama baca? 2 Petrus 1 ayat 5. Siap-siap 1 Petrus 4 ayat 18. 2 Petrus 1 ayat 5. Ya. Justru karena itu kamu
gembala. Jadi justru karena apa? Keselamatan itu grafiknya seperti ini. Kamu harus berusaha. Apa arti sungguh-sungguh? Kalau ada waktu, kalau ada kesempatan, kalau kita suka, itu sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh itu press on. Oh, press on itu posisi seperti orang melari selalu siap. Pas tembak senjata, sedangkan petasan berbunyi dikira start. Press on, siap. Kalau tidak siap, maka saudara akan melihat 1 Petrus 4 ayat 18. Nah, saya sudah bantu ya. Di mana ayat tertulis sudah orang benar hampir tidak selamat? Oh, di situ kan? Itu maksudnya sebantu. Bukan. Gantian. 1 Petrus 4 ayat 18. Ya. Dan jika orang benar yang mana? diselamatkan, C kedua. apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Apa yang akan terjadi dengan A1, A2, A3, A4? Jika C sampai ke B saja masih bisa. Nah, kalau saudara baca ayat itu, hampir-hampir orang benar tidak selamat. Karena ini ada juga dari slide tuh di sini. Backsliding terpeleset. Orang benar saja terpeleset, apalagi orang-orang yang tidak suka sungguh-sungguh. Bukan cuma terpeleset mereka. Apa lebih parah dari terpeleset? Hah? Kata polisi sama dengan terpeleset. Taisi, taksi kuju. Taruju-ruju. Apa tadi? Maling buku, maling tuang, malakar. Sedang orang benar saja hampir backsliding, bukan hampir toh. Mana lebih benar? Hampir masuk surga atau hampir masuk neraka? Jadi kalau saudara orang benar harus apa? Ciri orang benar harus sungguh-sungguh. Kalau tidak sungguh-sungguh, maka di mana ada tulis? Selamat bilang di ayat. Di mana ada tulis kamu akan memiliki hak penuh. Di 2 Petrus 1 ayat 11. Ya, Jesse, 2 Petrus 1 ayat 11. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Tuh hak penuh itu begini. Dari C ke B tidak pernah ada ke God. Mulus. Orang bersama ada God. Kalau boleh ke depan tidak ada lagi God. Amin. Serahkan ke PU untuk aspal sama aspal jalan. Pakai apa? Firman dan Roh Kudus. Mau dibersih-bersihkan supaya jalan mulus. Memiliki hak penuh. Ini hak penuh artinya lihat jalannya luar biasa. Makin hari makin kuat. Orang yang berjalan ke siang makin hari makin lemah. Oh, terbalik. Cari ayatnya. Di mana ada tulis? Orang yang ke Sion makin hari makin kuat. Selamat datang siapa? Mazmur 84. Ya, kasih orang lain dulu ya. Orang yang menuju Sion makin lama makin kuat. Kalau dia makin lama makin lemah, bukan Sion sudah dia terpikirkan. Sion Kompas baru. Mazmur 84 ayat 7, mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di sini. Yes, haleluya. Jadi ayat-ayat boleh taruh-taruh di bagian sini kan? Nanti kalau saudara foto atau saudara bikin bagian baru, taruh tuh ayat. Makin hari orang benar menuju Sion. Sion itu ini. Posisi. Mereka yang berjalan menuju Sion akan makin hari makin kuat. Kalau makin hari makin lemah, ujungnya adalah alam maut. Jadi mau informasi terlebih harusnya masalah berat, masalah ringan harus makin kuat, bukan makin lemah.
Kalau makin lama, berarti arahnya kita berbeda. Ini namanya murtad. Orang yang murtad, apakah pernah mengalami Tuhan? Apakah pernah mengalami mujizat? Pernah mengalami pengalaman Roh Kudus yang terbaik? Di mana ayatnya? Dari nama. Ya. Ternyata semua ayat ada ya, dan bisa dipasang di sini. Silakan baca. Sebab mereka yang pernah diterangi Pernah diterangi hatinya, berarti pernah naik. Yang pernah mengecap karunia surgawi, Ya. dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, Firman yang dan karunia-karunia dunia yang akan datang. ya, Namun yang murtad lagi ya, tidak mungkin dibaharui Ya. sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. ini namanya so naik tadi. C5 itu naik loh. Dia turun sampai A3. A3 dengan A4 sama nasib atau beda? Sama nasib. Yang pernah diterangi hatinya, kapan diterangi? Lahir. Baru pernah apa? Mengecap. Karunia dipakai Tuhan, mengusir setan, mengadakan mujizat. Terus apa lagi? Firman yang terbaik, bayangkan. Tapi namun yang murtad, tahu kata murtad? Arti kata murtad apostasia, pos, tasia. Pos itu titik, tidak lagi di titik tujuan. Mungkin karena dipakai Tuhan sebanyak doi, so bukan Kristus tapi tujuan, so bisnis. Dia babale. Mungkin karena dipakai Tuhan seperti Bileam kan sebenarnya bagus pertama. Tapi karena dibayar untuk mengutuk Israel, dia berubah. Itu Bileam. Jarang ada nabi di zaman itu seperti Bileam. Boleh baca tentang Tuhan. Orang saja menghadapi Tuhan belum pernah. Bileam baca tentang Tuhan. Tapi kenapa di mana disebut Petrus? Bilang lagi. Bileam itu nabi sesat. Cari Bileam. Perjanjian Baru. Berapa? Ya, baca. Supaya kita lihat gambar semua manusia itu. Hati-hati kalau Bileam ini kan akhirnya Bileam artinya jadi nabi bebal. Nabi bebal. Silakan coba baca. Haleluya. Ya, haleluya. Ya, mau baca? 2 Petrus 2:15. Demikian firman Tuhan, oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar. Meninggalkan jalan yang benar, arah sudah tidak lagi sama. Sudah balik. Maka tersesatlah mereka. Ya. Lalu mengikuti jalan Bileam, anak Beor, Ya. yang suka menerima upah Ya. untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Padahal pelayanan. Hati-hati pelayanan itu, hati-hati motif. Mau cari apa dalam pelayanan? Cari perkenanan Tuhan. Dapat berkat bonus. Amin. Tapi perkenanan Tuhan itu Bileam contoh. Coba cari kata bebal. Nabi bebal. Nabi bebal. Ada? Di mana? Itu kan di Perjanjian Baru. Nah, tambah saja. Yang lain baca. 2 Petrus berapa? Nah, Nancy. Tetapi Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatan. Bileam beroleh peringatan keras. Firman keras. Nah, saudara kalau dengar firman keras, hati-hati, itu berarti tanda semulai putar arah itu. Sebab keledai beban yang bisu berbicara dengan suara manusia dan mencegah kebebalan nabi itu. Nabi apa? Nabi itu. Maksudnya keapaan? Kebebalan.
Saya tanya saudara, apa arti kata bebal? Bebal, kabal, tidak mau diajar, umabal. Bebal itu kalau seperti biar saudara mau taruh orang bebal di lisung sampai DP alu patah, DP bebal nggak keluar. Mengerti atau tidak cepat menanggapi sesuatu. Ya, kisah 19 kita yang saya bilang lagi kan. Mana ada orang yang tegar hati? Oh ya, kisah Rasul. Kisah ayat saudara tinggal cari, saya sebut katanya, lo cari ayatnya. Orang yang tegar hati. Kisah 19. Alvin. Kisah 19 ayat 9. Ya. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tirakus. Siapa ciri-ciri tiga ciri-ciri orang bebal? Bebal ini selalu dikaitkan dengan tidak mendengar firman. Tidak mau dengar firman. Berapa? Ada 3 ciri ya. 1, Tegar hati. tegar hati. Hati-hati kalau tegar hati di sini bisa belok kita seperti Bileam. Apa arti lemah lembut? Orang biar nama Tuhan so tinggi, so hebat, tetap lemah lembut. Mudah diajar, mudah diberitahu, mudah diarahkan. Kalau sudah tidak bisa itu berubah seperti Bileam. Jadi Nabi bebal karena dia diadoin. Sampai keledai yang tobatkan dia. Kemudian ada 2 yang tidak mau lagi diyakinkan. Separah ini. Kan firman itu progresif. Ada yang orang suka tapi ada yang belum tahu. Orang mesti ikuti terus tuh firman Roh Kudus. Jangan salah satu bahaya yang ada pada saya dan pada semua orang pengajar itu sok tahu. Berbahaya itu sok tahu. Dilangitkan. Sok tahu itu berbahaya. Kalau sok tahu, enak, siapa tahu. Sok tahu itu berbahaya. Karena baru ada yang tadi kedua tidak mau diyakinkan. Itu yang tidak mau diyakinkan tadi lebih bahasa lain adalah sok tahu. Sampai hari ini saya terus diajar. Tidak boleh sok tahu, karena kalau sok tahu kita stuck di sini. Kalau kita stuck, ini arahnya bisa begini loh. Dia turun drastis kan? Bileam turun drastis. Dari nabi pakai Tuhan berubah menjadi nabi bebal. Kalau dari C1 ke A4 dia turun pelan-pelan. Betul? Yang diterangi hatinya tadi muta, dia agak turun pelan-pelan. Tapi Bileam langsung ciri kaget. Siapa lagi yang ciri kaget seperti ini? Masih ingat? Raja Usia. Ciri kaget dia. Di mana? Ayatnya. 2 Tawarik 26 saya bantu. Ayat berapa? Ketika ia menjadi kuat, dia menjadi di mana ayatnya? Hati-hati karena perjalanan ini baganya sederhana tapi membantu saya untuk memahami. Itu orang sonai rupa Hizkia kan? Usia. Bileam. Ada satu lagi yang saya kasih tahu. Baca ayatnya 2 Tawarik 26 Sefa. 26 ayat berapa? 16. Ya, 16. 2 Tawarik 26 ayat 16. Setelah ia menjadi kuat, lihat ya, dia naik tuh makin hari makin kuat. Dia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Dia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Allah, bait Tuhan untuk membakar korban di atas mesbah pembakaran utama. Dia diurapi sebagai raja, tapi dia mau ambil alih urapan imam. Dia akhir hidupnya sampai mati dia mati dengan kusta. Ini Bileam nabi, kemudian
usia adalah raja. Ya, ada imam juga, Imam Eli. Ya. Imam Eli di sini. Imam Eli punya kesalahan sebenarnya dia tidak mau lagi tegur anaknya. Ya. Anaknya sudah salah, tapi dia lebih sayang anaknya. Kalau hormat anak, hargai anak itu penting, tapi tidak boleh hargai anak, hormat anak lebih dari Tuhan. Itu Imam Eli kesian. Setiap turunannya tidak ada kakek di antara keturunan mereka. Setiap cucu lahir kakek mati. Itu kesian. Yang paling terkenal yang orang tidak perlu bahas, dia naik, punya ciri siapa? Sudah jadi dasar. Lucifer. Lucifer kan dia temannya Gabriel dan Mikael, 3 pembunuh malaikat. Michael. 3 ini salah satu Lucifer. Cuma karena dia hati berubah, dia pengen jadi sama dengan Tuhan, hati berubah. Nanti minggu depan atau minggu akan datang, jangan pengen jadi seperti Allah atau jangan mencuri kemuliaan Allah. Karena itu kejatuhan dari Lucy. Si Lucy jatuh gara-gara itu, langsung ke sini. Tuhan campakkan dia. Jadi perjalanan dari C1 ke B2 mudah atau ringan? Tidak mudah. Jadi mudah kalau kita apa? Firman dan Roh Kudus tiap hari. Jadi mudah di situ. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, seperti waktu Paulus hadir dengan dan hadir. Ada orang buat rajin kalau gembala ada. Ya, gembala ada? Ya, enggak. Yang rajin dia. Kalau gembala hadir, dia hadir. Dia suka, maksudnya ketergantungan pada manusia. Paulus bilang, Paulus ada tidak ada, kita ada Kristus. Amin. Yang kita ikuti bukan manusia saja, tapi kita ikut Kristus. Haleluya. Kemudian ada ayat yang mengatakan di mana ada ayat yang tulis tentang bahwa kalau kamu melakukan itu kamu tidak akan pernah tersandung. Kamu tidak akan pernah tersandung. Kalau dia belum pernah pada apa ini? 2 Petrus 1. Ya, 1. Sebenarnya kalau yang pembalap kan harus ego kan. Yang pemula juga bisa ego. Karena semua pembalap lebih dulu dapat. 2 Petrus 1 ayat 10 silakan Pak ya. Supaya kamu jangan tersandung hamba imanmu. 2 Petrus 1 10. Baca. Ya. Karena itu saudara-saudara berusaha sungguh-sungguh supaya pembina dan imannya makin. Ya. Sebab kalau kamu melakukan kamu tidak akan pernah tersandung. Yes. Tidak akan pernah tersandung. Tersandung itu mana? Itu ini. God. Orang maraju. Orang kecewa. Orang tersinggung. Turun dia. Masalah kalau Tuhan datang pada saat turun itu masalah. Tahu nggak? Kalau kita menabur saat kita lemah bisa menuai? Iya. Gimana ayatnya? Ada tidak menabur, malah karena tersinggung sedikit jadi lemah. Bisa menuai? Iya. Galatia 6 ayat berapa? 9. Baca yang belum membaca gantian. Ya, kontrol. Galatia 6 ayat 9. Jangan kecewa. Amin. Karena memang hidup di dunia seperti ini. Kalau mau hidup yang lain, seandainya aku punya sayap, terbanglah aku. Cari dunia yang lain. Pindah ke Mars. Setelah mulai hidup sana tidak ada oksigen. Mati lagi. 6-9. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita sungguh-sungguh berbuat baik. Ya. Karena apabila sudah datang waktunya, ya, kita akan menuai. Ya. Dan kita tidak menjadi lemah. Jangan melemah. Karena di sini saudara punya tuayan, dituai orang. Contoh, jam makan saudara merajut.
Sederhana toh? Kata balik habis. Siapa suruh tadi jamakan meraju. Betul. Jadi jangan, kalau saudara tidak ibadah gara-gara meraju, hilang berkat toh? Itu firman tadi. Pak Dian selalu bilang begitu. Itu firman tadi. Kalau orang nggak masuk dapat. Nah, apa dulu? Nanti kalau dia di YouTube, betul jangan dia. Ada orang yang jawaban di YouTube beda. Oke, kalau saudara-saudara pengen ada orang reking, ya, kan peminjaman dari A ke C, yang antara Injil dengan sabar, ya toh? Menginjil dengan sabar. Kalau yang A ke A2 ke C1, penginjilan spontan, sedekat mati. Injil dia masuk surga. Karena kami sudah alami menginjil orang yang dekat mati. Ada berapa begitu? Nah itu karena saya. Dekat mati panggil kita, doakan selamat. Langsung dia. Di sini lah dia masuk surga. Belum masuk surga ini baru di Daud. Oke. Jadi kalau saudara misalnya dari titik A ke sini, ini progres. Kalau ini spontan. Sekarang sudah di garis C menuju ke titik A4 C1. Babale dia, masuk ke babale. Masih boleh? Boleh. Asal apa? Masih hidup. Karena kalau dia mau babale, makanya dia ada 3. Di mana ada tulis kembalilah hai anak-anak yang murtad? Ayat berapa? Kalau terbalik kan ada pakai orang terbalik. Dan 14. Ya, ini. Kembalilah hai anak-anak yang murtad, demikianlah firman Tuhan. Karena aku telah menjadi Tuhan atas kamu. Aku akan mengambil kamu seorang dari setiap kota dan 2 orang dari setiap keluarga dan akan membawa kamu ke Sion. Bawa ke Sion mana nih? Sion? B2 bukan lagi ya. B2 Sion. Kembalilah anak-anak yang murtad. Masih boleh dia balik sini puji Tuhan, tapi biasanya kalau balik orang sini. Nah, dari nol lagi. Makanya saya saran ya, kasih ingat. Kalau dari A2 atau A1, A2 bertobat spontan. Dari Muslim ketemu malaikat, ketemu Yesus, bertobat spontan. Jangan langsung kasih naik mimbar. Itu kesalahan orang Kristen kebanyakan begitu. Baru kenal Yesus langsung naik, langsung suruh bersaksi, tapi berkhotbah. Akhirnya dia setelah dapat tantangan di sini, dia kecewa, dia akan begini lagi. Karena dia lupa di sini mesti pikul salib, sangkal diri, dibentuk. Makanan keras, dihajar, diproses. Tapi kalau dari sini dia suka bertobat karena Yesus langsung naik mimbar. Kasih orang Islam banyak hilang di sini. Maksudnya orang Muslim. Jadi kalau bertobat, jangan dulu kasih naik mimbar. Tes dulu 2 hal. Bagi kamu Yesus itu siapa? Alkitab itu apa? Baru proses jadi jemaat biasa dulu. Dan orang ini bikin ciri rambut dan mengerti firman bertahun-tahun. Orang saya tekankan satu hal. Orang mengerti Kristus tidak mungkin pakai kitab lain selain Alkitab. Lain. Orang mengerti Kristus tidak mungkin pakai kitab lain selain Alkitab. Kalau orang lain ketemu di kitab lain, saya tidak percaya karena kebenaran cuma di Alkitab. Katakan amin. Oke, di mana ayat tadi? Kembali ya, yang murtad. Jadi kalau ada firman datang kepada orang yang mundur berdiri, harus firman yang lembut atau firman yang keras. Kemudian kalau mereka datang kepada firman yang keras, mereka balik lagi ke sini. Siapa yang salah? Siapa yang salah? Orang itu. Karena apa? Firman, mari kita lihat. Di mana ada tulis firman seperti di tepi jalan? Dengan firman tapi seperti di tepi jalan. Lukas 8, Matius 13. Coba lihat.
mana tertabur di tepi jalan? Ya. Baca. Yesus Allah. Yang 13, yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakal. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Karena firman keras. Percaya sebentar saja, akhirnya pulang kecewa. Pulang bercerita pendeta. Pendeta, tidak ada film menurut sedikit. Pengkhotbah, bujuk-bujuk ke sedikit. Ini semua masuk neraka itu bujuk-bujuk. Harusnya apa? Firman keras. Firman yang membuat kita bisa mengerti arah kita mana. Boleh di mana ada tulis, boleh sebenarnya boleh jadi guru. Maka karena firman susu terus, akhirnya apa? Ibrani 12. Kali ini kau jemaat yang kau cari ayat ya. Biasa gembala pendeta yang cari ayat, pas di ayat. Ibrani 5 ya, 12 sampai 15 di situ. Ibrani 5 ayat 12, sebab sekalipun kamu dari sudut waktu so bertobat, so ada titik poin, so boleh naik. Sudah seharusnya menjadi pengajar. So boleh ajar orang. Kamu masih perlu lagi diajar asas-asas. Ya, ternyata masih perlu diajar karena ajaran dasarnya belum fix. Dan kamu masih memerlukan susu bukan makanan keras. Ya, terus. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab Ya. ia adalah anak kecil. Ya. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Apa sebab Bileam bisa jatuh, usia bisa jatuh? Karena tidak diberi makanan yang sebenarnya. Saya tanya, Bileam kan nabi toh? Nah, harusnya kita kalau pelayan Tuhan harus banyak mendengar, bukan hanya banyak bicara. Nah, kalau kita bicara pada orang lain, terus kita siapa yang bicara? Pada kita siapa yang bicara? Nah, Bileam tidak ada yang tegur dia, nanti keledai. Betul? Keledai yang tegur. Akhirnya apa? Dia bilang, harusnya kita kalau cuma susu begini kita akan makin mundur. Kan ini garis ini kan garis waktu lama dia ikut Tuhan, tapi dari lahir baru karena susu terus dia tidak naik tapi turun. Dari segi waktu sebelum jadi teladan contoh pengajar sedang berdoa makan tidak bisa. Dia turun terus. Halo, terobos ke terhalangan rintangan barikade. Dulu belum tahu berdoa makan, sekarang sudah harus tahu. Karena kalau bertahun-tahun, maaf ya, di satu daerah di luar Sulawesi Utara, jemaat paling takut suruh berdoa. Orang paling takut, kalau suruh berdoa, bawa sumbang 10 juta daripada. Makanya banyak jemaat yang tidak berdoa, cuma disuruh bersumbang. Betul, ada orang-orang wakil dari sana di sini. Karena saya pernah di sana. Kalau disuruh berdoa seperti mau iris leher, mas suruh bersumbang enggak? Ya bagus juga jemaat begitu kan. Marco balik di Manado, berdoa suka, dia nak kasih berdoa marah. Kalau bersumbang bayar. Haleluya. Jadi kita mesti apa? Naik makanannya bukan makanan susu. Kalau susu di sini, kalau mau naik makanan keras, solid food. Sampai di sini saya buka ruang saudara bertanya. Karena ada 5 menit atau 10 menit Gembala. Silakan. Pak Gembala mau tanya yang kisah hidup Usia. Baca Usia. Kan di 2 Tawarik 26 ayat 5 dibilang begini. Dia mencari Allah selama hidup Zakaria. Berarti itu kayak orang yang membimbing dia secara baik. Yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat berhasil. Lalu kan sudah itu Zakaria sudah nggak ada lagi, baru ketika itu Usia berubah setia. Apa itu ada pengaruhnya atau sebenarnya bagaimana? Ya, memang ada kaitan antara saudara ada di bawah siapa.
Saya kaitkan. Kalau saudara diajar oleh seperti Zakaria mendidik Usia, itu tertolong. Tapi setelah Zakaria tidak ada, Usia menurun. Ya, hati-hati karena ada kejadian juga begitu. Waktu Samuel ada, itu Daud nanti jatuh sesudah Samuel tidak ada, karena Nabi Nathan yang tegur dia. Jadi perlu ada orang di atas kita yang memberi pengawasan rohani. Itu penting. Cuma repot kalau jadi raja, susah diawasi. Kan kalau seorang jadi raja. Makanya dari sekarang orang gunakan itu pola, biar kalau pangkat setinggi apapun, tetap harus ada orang yang beri kita makan. Makanan rohani. Karena yang tegur Usia tidak ada lagi. Tunggu, waktu masih popet orang masih badengar kan, waktu masih popet susah-susah, ini angkatan dia siap, ini angkatan ke sana waktu manusia, balik ulang lagi siap, barang so angkat dari sana pindah sini, saya balik ulang ke sana siap, Marvel Harris punya Honda 400 juta, rumah saudara 2 lantai, ini kan tes toh. Biar coba ke sana, gampang nanti kita suruh orang ke kamar. Karena makin tinggi kita punya berkat, level rohani atau level pemakaian Tuhan, orang pepangkat, doi apalagi, susah diatur. Orang mau aku janji, biar doinya tidak ada badengan, apalagi doi sobanyak, tetap badengan. Karena indah tuh hidup kalau doi banyak pembadengan. Haleluya. Senyum sekali mengalir dia. Waktu orang sholat, kapan sekali orang balasan, toh? Betul? Orang semuanya doi. Kalau orang popi biarlah pagi pada ada apa-apa, lebar aja, toh? Tapi kalau semuanya doi, belum tentu. Kalian pernah alami? Nah, orang kalau banyak doi susah diatur. Betul atau betul? Kalau waktu susah, gampang diatur. Asli itu belum tentu. Kalau dia asli, yang ada doi, tetap mudah diatur. Oke? Jangan sampai keselamatanmu hilang oleh karena grafikmu tidak seperti yang Tuhan mau. Berusaha sungguh-sungguh, jangan lengah, jangan lelah. Di mana ada ayat, biarlah rohmu menyala-nyala. Roma ayat 11. Di sini perlu menyala-nyala di mana? C1 ke B2 perlu menyala-nyala? Ya. Kalau C1 ke A4 perlu menyala-nyala? Ya. Tidak perlu. Jadi kalau saudara pengen turun, nggak usah nyala. Begitu. Amin. Karena orang kalau tidak menyala, dia akan turun dengan sendirinya. Semua akan turun waktu lampu mati. Kalau di sini naik. Karena di ruangan tak turun. Setiap kali nyala turun padam, dia semua akan turun. So, dan nyala konstan, suhu juga konstan. Tapi kalau berkobar-kobar, suhu naik. Mau naik? Mau naik level? Mari berusaha sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh layani Tuhan. Sungguh-sungguh ikut Tuhan supaya kerajinanmu jangan menjadi kendor. Baca ayat itu. Siapa yang mendapat kemerdekaan? Nomor 12 ayat 11. Ada pertanyaan terakhir, satu terakhir. Karena sudah mau tutup. Ini rumus-rumus ini setelah dijelaskan tadi sudah pada terkunci kan? Titik ini, titik itu, titik ini ke sana apa? Silakan. Nomor 12 dan 11. Ya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Jangan kendor. Biarlah rohmu nyala-nyala. Dan layanilah Tuhan. Saya tanya, yang ayat pasal 12 Roma ayat 11 tadi di bagian mana? C1B2 atau C1A4?
C1 tidak mungkin di sini kan? Mau berkobar-kobar kau masuk neraka nggak mungkin. Tatambah arti di sana tertambah. Berkobar-kobar bukan arahnya ke bawah. Berkobar-kobar arahnya ke atas. Makanya matahari sampai rembang. Kalau rembang tengah hari sampai terbenam itu apa? Terbalik ya. Kan berkobar-kobar dari fajar sampai rembang tengah hari. Makin lama makin panas, makin lama makin terang, makin lama makin tinggi. Grafiknya naik terus sampai kita serupa dengan Kristus. Ada pertanyaan terakhir satu? Desi silakan. Apa saja yang bingung? Gembala mau tanya itu yang C1, B2, MK itu apa? Mana? C1, B2. Nah, C1 ke B2 itu MK itu masuk dalam kerajaan Allah. Area kerajaan Allah. Itu kan rumus-rumus toh. Kalau saudara ada di C1, kemudian arahnya ke B2, bukan bokeh. Saudara ada dalam kerajaan Allah. Amin. Kalau saudara C1 ke arah A4, saudara ada di kerajaan dunia. Gimana dia? Ini ya. Kerajaan dunia. Saudara dari C1, biar ada dalam gereja. Iya. Orang gereja tapi arah dunia. Dari C1 sampai A4. Ini tidak bergelora, tidak sungguh-sungguh, tidak mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, tidak menambahkan iman dengan kebajikan, tidak menambah iman dengan kebajikan dan pengetahuan, tidak suka ikut Bible study, tidak suka belajar, hafal ayat cuma Yohanes 3:16. Ini betul dong? Saya bicara fakta-fakta ini. Bayangkan 10 tahun, 20 tahun orang Kristen yang hafal cuma satu ayat. Orang sebelah semua hafal biar nama ngerti. Tuh, orang ini jangan cuma satu ayat tuh hafal. Setiap kali bilang, di mana ini? Di mana kan? Betul? Nomor rekening hafal. Haleluya. Jadi supaya kamu jangan tersandung, supaya kamu punya hak penuh, kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Amin. Oh, ada pertanyaan satu lagi. Silakan terakhir. Target pas di naik turun itu. Ini. Naik turun itu kan katanya kan nyanda ini lewat TP garis, garis yang apa? Garis itu. Cuma tadi dibilang bahaya kalau Tuhan datang pas Tuhan turun. Itu maksudnya bahaya enggak masuk surga atau? Karena begini, orang kan kalau orang kalau sudah posisi turun begini, kemudian dia turun terus, di titik mana engkau selesai kalau arahnya turun engkau pasti binasa. Di titik mana engkau selesai arahmu, makanya ada bilang press on. Tapi kalau sebab biar diri, bisa kehilangan keselamatan. Karena sedang orang benar dan lain-lain bisa tidak selamat, apalagi orang turun-turun. Jadi pada saat turun, cepat-cepat, maka ada ayat bilang cepat-cepat berbalik. Itu anak yang tadi bilang, dia waktu turun dia balik tuh. Dia balik. Maka kalau dia mati nggak balik, dia masih binasa. Jadi selama hidup boleh balik, kali itu. Tapi kalau dia turun, saya tanya, kalau orang bunuh diri, dia naik atau turun? Dia waktu buka mata masuk mana? Gitu. Jadi ini tidak boleh disengaja. Oh, kita mau turun dulu. 2024 kita rencana semua pelayanan kita istirahat. Kalau rencana begini, jadi arah ini. Sudah berkobar-kobar lagi toh. Kalau rupa 5 darah yang bijak dan bodoh, sudah ada ke lampu, sudah ada ke minyak. Arah mati itu, kalau sudah ada minyak dan arahnya ini. Dan semua yang A1, A2, A3, A4 di binasa. Makanya perlu ada orang kasih tahu. Halo, kalau ada orang suka tegur saudara, ayo ibadah, ayo melayani, bersyukur. Amin. Amin. Kalau soalnya ada orang tegur-tegur,
Itu suatu tanda-tanda. Kalau sebenarnya ada orang kasih ingat, gembala-gembala upahan yang tidak peduli sudah masuk surga atau neraka. Tapi gembala-gembala yang dari Tuhan selalu peduli, kasih ingat, supaya jangan kendor. Kalau lagi lemah, jangan terus lemah, tapi bangkit lagi. Amin. Bangkit dan jadi terang. Supaya banyak orang diselamatkan. Boleh ya? Terus memberkati. Halo.